Pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario horor di siang bolong? Antrean pelanggan di kedai kopi Anda sudah mengular hingga ke parkiran, aroma espresso memenuhi udara, namun tiba-tiba, mak jelek, koneksi internet provider berlogo merah atau biru andalan kita mendadak pingsan. Di meja kasir, seorang staf sedang berkeringat dingin menatap layar tabletnya yang hanya menampilkan lingkaran berputar abadi di loading screen yang lebih membosankan daripada menunggu balasan chat dari sang mantan. Inilah realitas pahit yang sering dihadapi UMKM kita. Ketergantungan mutlak pada awan yang terkadang lebih sering mendung daripada cerah. Dunia retail dan F&B di Indonesia saat ini memang sedang berada dalam dekapan hangat digitalisasi. Namun, di balik kemudahan itu, tersimpan kompleksitas teknis yang seringkali menjadi beban bagi penggunanya. Hari ini, kita akan membedah anatomi teknologi aplikasi kasir, point of sale atau POS, yang mendominasi pasar tanah air, membandingkannya dengan visi teknis yang sedang kita bangun, dan mengapa pilihan tech stack kita, PBA berbasis Vue.js, CDN, PouchDB, dan CouchDB, adalah jawaban atas doa-doa para pengusaha yang lelah dengan drama sinyal lemah. Menelisik para raksasa karakteristik kompetitor. Jika kita melihat peta persaingan aplikasi kasir di Indonesia, kita bisa mengelompokkan para pemain besar ke dalam 3 karakter utama. Tanpa perlu menyebut merek, Anda pasti sudah bisa menebak siapa mereka dari aroma teknologinya. Pertama, si penguasa ekosistem Android. Aplikasi ini sangat populer, biasanya didukung oleh modal Ventura yang besar, dan memiliki integrasi yang sangat kuat dengan dompet digital hijau atau biru. Secara teknis, mereka biasanya dibangun menggunakan native Android, baik itu Java atau Kotlin, atau kadang React Native juga. Kelebihannya, UI yang mulus. Kekurangannya, ukuran aplikasi yang membengkak seiring waktu. Kedua, si korporat berbasis cloud-centric. Karakteristiknya adalah fitur yang sangat lengkap, dari manajemen stok hingga accounting yang rumit. Namun, teknologi mereka sangat bergantung pada heavy client yang berkomunikasi langsung dengan REST API setiap kali ada transaksi. Bayangkan, untuk sekadar menambah satu item ke keranjang belanja, aplikasi harus melakukan round trip ke server di Singapura. Jika internet lag, maka pengalaman pengguna akan terasa seperti mengendarai mobil dengan rem tangan yang terus tertarik. Berat dan melelahkan. Ketiga, si aplikasi bundling perbankan. Aplikasi ini biasanya datang satu paket dengan mesin EDC atau Electronic Data Capture. Teknologinya cenderung kaku dan tertutup. Mereka seringkali menggunakan sistem operasi yang dimodifikasi, sehingga fleksibilitas untuk kustomisasi atau integrasi dengan perangkat lain menjadi sangat terbatas. User interface-nya seringkali terasa jadul, seperti melihat formulir pajak di tahun 90-an. Aplikasi kasir yang sedang kita kembangkan tidak ingin terjebak dalam lubang yang sama. Kita memilih tech stack yang mungkin terlihat sederhana bagi mereka yang memuja kompleksitas, namun sangat mematikan dalam hal efisiensi dan keandalan. PBA, HTML5, plus Vue, JS CDN tanpa bundler, ditambah PouchDB dan CouchDB. Mari kita bedah secara teknis ya, mengapa kombinasi ini adalah game changer. PWA versus native, kebebasan dari belenggu App Store. Kompetitor kita ya, mereka menghabiskan energi besar untuk memelihara aplikasi di Play Store dan App Store. Setiap ada bug kecil, mereka harus melakukan build, upload, dan menunggu review yang memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Dengan Progressive Web App atau PWA, kita menggunakan kekuatan web modern. Aplikasi kita bisa diinstal langsung dari browser tanpa harus melalui pintu gerbang App Store. Update, cukup refresh, atau biarkan service worker melakukan tugasnya di latar belakang. Ini adalah efisiensi tingkat tinggi. Dalam pandangan Islam, kita diajarkan untuk tidak boros atau israf. Jadi, mengapa harus membuang-buang resource untuk proses birokrasi toko aplikasi jika web sudah bisa memberikan performa yang hampir setara? Vue.js via CDN tanpa bundler, tanpa pusing.
Di era di mana pengembang web hobi menggunakan Webpack, Fight, atau bundler rumit lainnya yang menghasilkan ribuan file di folder Node Modules, kita justru kembali ke akar Vue.js melalui CDN tanpa build step. Mungkin ada pengembang gaul yang tertawa, "Loh, kok tidak pakai Fighter? Kok tidak pakai SFC Single File Components?" Tenang, jangan emosi dulu. Mari kita bicara logika. Dengan menggunakan Vue.js via CDN, kita menghilangkan seluruh kompleksitas build pipeline. File kita tetap berupa HTML dan JS murni yang bisa dibaca manusia. Dampaknya, proses pengembangan menjadi sangat cepat. Kita bisa memperbaiki kode langsung di server, dan perubahannya instan. Selain itu, overhead memori pada perangkat kasir, yang biasanya tablet murah atau HP jadul, menjadi sangat minim. Kita tidak butuh proses kompilasi di sisi klien yang menghabiskan baterai. Ini adalah bentuk amanah kita kepada pengguna memberikan aplikasi yang tidak membuat perangkat mereka cepat panas dan rusak. 3. PouchDB dan CouchDB, sihir offline first. Inilah senjata rahasia kita. Mayoritas kompetitor kita menggunakan arsitektur online first. Artinya, data primer ada di server, dan perangkat lokal hanya meminjam. Jika internet mati, mereka mencoba menggunakan local storage yang terbatas, atau bahkan mogok total. Kita menggunakan arsitektur offline first. PouchDB adalah database NoSQL yang berjalan di dalam browser, IndexedDB. Setiap transaksi kasir disimpan di sini terlebih dahulu. Jadi, mau internet mati, mau ada kiamat sinyal, kasir tetap bisa memencet tombol bayar dengan kecepatan cahaya, karena data ditulis ke memori lokal, bukan dikirim ke awan. CouchDB adalah pasangan sejatinya di sisi server. Keajaiban terjadi melalui protokol sinkronisasi atau replikasi otomatis. Begitu internet kembali stabil, PouchDB akan berbisik kepada CouchDB. Tadi ada 50 transaksi baru pas kita offline, tolong dicatat ya. Dan CouchDB akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Sinkronisasi ini bersifat dua arah. Jika pemilik toko mengubah harga produk di dashboard kantor, PouchDB di tablet kasir akan otomatis memperbarui datanya saat terkoneksi. Tidak ada lagi cerita kasir salah input harga karena belum sempat update data. Secara profesional, kita harus mengakui bahwa kompetitor memiliki fitur yang sangat matang. Namun, secara arsitektur, mereka seringkali terjebak dalam utang teknis atau technical debt yang besar. Mengubah aplikasi native yang sudah besar menjadi offline first itu sulitnya, seperti mencoba mengajak kucing mandi. Sedangkan kita membangunnya dari nol dengan pondasi offline first yang kokoh. Nasihat Islami teknologi sebagai wasilah kebaikan. Dalam membangun aplikasi ini, kita tidak hanya bicara soal coding dan profit. Ada tanggung jawab moral yang besar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Aplikasi kasir kita adalah sebuah wasilah atau perantara untuk mempermudah orang mencari nafkah yang halal. Bayangkan jika karena aplikasi kita yang lemot, seorang pedagang kehilangan pelanggannya, atau karena sinkronisasi yang berantakan, catatan keuangannya menjadi kacau sehingga ia ragu dalam menghitung zakat malnya. Itu adalah beban yang tidak ingin kita pikul di akhirat. Membangun sistem yang jujur, transparan, dan tidak membebani pengguna, baik secara biaya maupun performa perangkat, adalah bagian dari amanah. Pilihan teknologi PBOE ditambah Vue CDN serta Pouch atau Couch adalah ikhtiar kita untuk menghadirkan teknologi yang adil. Adil bagi perangkat kasir yang spesifikasinya rendah, dan adil bagi pemilik bisnis yang ingin fokus jualan tanpa dipusingkan urusan teknis. Fastabikul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan melalui baris-baris kode ini. Menuju masa depan kasir digital. Kita tidak sedang membangun sekadar alat pencatat transaksi. Kita sedang membangun ekosistem yang tangguh. Dengan stack ini, aplikasi kita bisa berjalan di Windows, Linux, Android, iOS, hingga Smart TV sekalipun, selama ada browser di sana. Tidak perlu tim pengembang yang berbeda-beda untuk tiap platform. Cukup satu tim solid yang menguasai ekosistem PBOE Indonesia. Humor sedikit ya.
Jika kompetitor kita adalah restoran mewah yang mengharuskan Anda memakai jas dan reservasi 3 hari sebelumnya, ribet dan mahal, maka aplikasi kita itu ibarat warteg high-tech. Sederhana, cepat, bisa diakses siapa saja, tapi rasanya bintang 5 dan pastinya mengenyangkan tanpa bikin kantong bolong. Kita akan segera memasuki fase kompetisi yang sesungguhnya. Para pemain besar mungkin punya dana pemasaran miliaran, tapi kita punya efisiensi teknis dan komunitas yang kuat. Kita punya ketajaman dalam memilih teknologi yang tepat guna, bukan sekadar teknologi yang sedang tren. Bergabunglah dengan pergerakan ini. Apakah Anda seorang pengembang yang lelah dengan drama bundling yang berat? Atau pemilik bisnis yang ingin memahami lebih dalam bagaimana teknologi PWA bisa menyelamatkan operasional toko Anda? Jangan hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Mari berdiskusi, berbagi trik tentang PouchDB, mengulik service worker, hingga bercanda soal betapa indahnya hidup tanpa NPM install yang memakan waktu seabad. Mari bergabung dengan komunitas pengembang web paling progresif di tanah air. Klik link di deskripsi untuk bergabung grup Telegram PWID. Di sana, kita akan belajar bersama bagaimana membangun aplikasi masa depan yang ringan, andal, dan penuh berkah. Sampai jumpa di grup, dan mari kita tunjukkan bahwa PWA adalah masa depan aplikasi kasir di Indonesia.